Akhirnya aku mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban dunia lagi. Ini adalah patung Yesus yang ikonik, Cristo Redentor yang ada di Brazil. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat datang lagi di vlog Mike. Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian udah nonton di video kemarin, itu aku udah ajak kalian jalan-jalan di Sugarloaf di Rio dan explore beberapa tempat di kota. Dan sekarang saatnya kita mengunjungi Cristo Redentor, salah satu keajaiban dunia. Dan ini adalah keajaiban dunia kelima yang aku kunjungin. Ada 7 keajaiban dunia. Tapi sebelum itu aku mau ajak kalian buat makan dulu. Ini kita bakal makan di satu restoran. Kayaknya cobain makanan lokal. Mungkin kalau kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu. Dan video kali ini tuh aku bakal makan bareng grup tour. Aku join grup tour karena aku considering dari sisi keamanan atau safety-nya di sini. Jadi karena traveling sendirian, aku tuh agak skeptis dengan keamanan di Rio. Tapi untuk beberapa hari, 4 hari ke depan aku bakal join beberapa tour juga. Gitu sih. Jadi supaya aku bisa kayak tunjukin kalian gimana sih kota Rio. Jujur di hari kedua ini aku senang sih, kayak kotanya cantik, banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, dan memang hype banget sih negaranya dan kotanya, apalagi di Rio Janeiro ada satu keajaiban dunia gitu. Ya ini kita udah sampai di Gusta namanya restorannya. Jadi kebanyakan turis pasti makan di sini. Biasanya tur-tur lokal itu ada kerjasama sama restorannya. Jadi ini kita makan dulu guys. Di sini ada salad, terus ini ada daging-dagingan. Cuman kayaknya aku bakal skip salad karena aku bakal makan daging yang banyak ya. Ini namanya Franco apa gitu? Kayaknya ayam deh. Bilang kecil aja. Ini menarik banget ya makanannya ya. Ini ada ayam keju juga. Ini ada kentang mustofa lagi. Kasih mie dikit. Banyak juga ya. Ini kayaknya unik banget tuh, kayak lasagna tapi kayak ini pakai daging ayam suwir gitu. Ada risotto juga pakai udang. Terus ada apa nih? Gak tahu deh. Ambil aja. Sorry. Jadi ini satu makanan yang kayak lokal banget di Brazil, kayak ada masakannya pakai beans terus dicampur sama pork gitu. Makannya pakai nasi biasanya, sama kuahnya dicampur-campur. Oke, udah ambil, mari kita makan. Aku wis mangan, kenyang banget di sini. Aku habis makan di namanya tuh Gusta Gourmet di depan sini. Dia tuh kayak banyak collab sama tur-tur lokal gitu. Jadi kayak mereka pasti bagi komisi gitu. Dan kenyang banget. Tadi aku ngobrol sih sama orang-orang di tour, jadi kayak gak sempat record makanannya. Tapi it was good, enak banget. Kayak makan nasi orang sini. Yang aku suka mereka makan nasi sih. Jadi kayak ada kebanyakan kayak makanan-makanan dari pork atau dari daging babi gitu. Dan ya sekarang udah kenyang banget sih. Nah setelah makan, selanjutnya adalah aku pengen ajak kalian buat ke Cristo Redentor. Itu adalah salah satu keajaiban dunia ya, tadi aku udah bilang. Dan aku tuh menanti-nantikan ini karena di benua Amerika tinggal satu lagi yang belum aku selesain, yaitu nah, jadi kalau di benua Amerika ada 3 keajaiban dunia. Yang pertama itu Chichén Itzá. Sorry tadi ada interupsi. Jadi yang kedua Machu Picchu udah, dan yang ketiga adalah Cristo Redentor ini. Jadi aku menantikan lumayan lama lah. Akhirnya bisa kita lihat Cristo Redentor nanti. Let's go.
Kalian lihat di atas ada helikopter. Itu untuk yang mau lihat-lihat Rio dari atas ya. Ini tiket masuknya 87, sekitar 300 ribuan kayaknya ya. Ini pintu masuknya. Ada yang jualan es krim. Kalau bahasa Portugalnya Biletaria Official. Ini bisa banget kalau kalian pergi sendiri ya. Cuman biasanya tuh ada yang naik kereta. Aku pernah dengar temanku. Tapi sekarang kita bareng tour ini jadi lebih enak sih, meskipun kayak di tempat-tempat turisnya itu paling cuman setengah jam paling. Gak sabar sih. Oke, jadi kita udah sampai di sini dan ada 3 cara untuk kalian ke Cristo Redentor: naik van, naik train, dan hiking. Kalau hiking itu bisa 3 jaman, tapi aku pakai opsi van karena ya berkelompok begini paling oke buat naik van. Ini kayaknya kita visit store dulu. Ada beberapa pernak-pernik khas dari Cristo Redentor ya, khususnya di Rio de Janeiro itu banyak banget kayak oleh-oleh khas, kayak patung Yesus nih kayak gini. Dan ada koin juga, ini kayak kalian bayar sekitar 40 ribuan, nanti dia ada kasih koin dengan tulisan Cristo Redentor gitu. Di sini sebenarnya untuk beli oleh-oleh, cuman aku tuh pengen beli minuman yang lumayan seger. Ini tulisannya udah nature banget nih. Gak terlalu mahal sih, cuma sekitar berapa, 40 ribuan gitu. Ada kopi, cuman aku lagi nggak pengen ngopi hari ini. Ada teh juga. Menarik ya. Oh, itu ada bahasa Inggrisnya. Kayaknya dia bisa ngomong bahasa Spanyol deh, tapi aku nggak tahu. Di sini pakai bahasa Portugal, satu-satunya negara di Amerika yang pakai bahasa Portugal. Oke, mari kita beli kopi aja. Halo. For the tea, cha, tea. Gelado ou caliente? Cha. Frio, ice ou hot? Cha frio. Frio, somente açúcar. High azúcar? High azúcar? Com açúcar? High sin azúcar? Limão, pêssego e natural. Oh. Just coffee. Do you have iced coffee? Cafe frio? Vai fazer café frio, hein? Sim? Sí. Americano frio? Ok. 24. It's a cafe americano is 12. Frio, somente grande. Calma aí. Just the small one. Small, só hot. That's one. Hot? Yeah. Aku barusan beli kopi. Dia masa kayak aku pesen kopinya yang biasa tuh
12 sekitar berapa ya? 30.000. Kalau yang esnya 70.000, mahal banget. Jadi ambil yang panas aja. Dan ini view-nya, ya Tuhan, keren banget. Itu view-nya pantai sama pulau-pulau, itu keren banget tuh. Sekarang udah sore, udah mau terbenam mataharinya. Karena ngantuk banget, aku mesti melek. Ini aku beli kopi. Ini kayak espresso gitu ya. Oke, kita gabung lagi sama grup. Ini tiketku. Harganya 87 kali 3. Ya 300.000 lah ini kayaknya. Thank you. Dicoret gini kalau sudah dipakai, bisa dihapus kayaknya. Bisa dipakai ulang kali. Oh, kita bakal naik kereta. Nah, ini burungnya Rio ini, burung Rio. Nggak tahu nama burungnya apa, tapi kayak burung kakatua. Kalau di Spanyol mereka bilangnya bienvenidos. Kalau di sini bemfindos. Sorry. Welcome to Rio. Welcome to Rio. Keren juga ya. Nih, kayak patung Yesus. Jadi kalau kalian tahu, patungnya ini tingginya 30 meter, base-nya ini bawahnya ini 8 meter, dan pas banget kita kesininya tuh waktu udah sunset, jadi kayak nggak terlalu panas sih harusnya. Dan ini ada struktur pohon gede banget. Wow, ini dingin banget sih. Nah, kalau naik sini tuh tiketnya katanya harus disimpan karena nanti kalau keluar itu mesti tunjukin lagi tiketnya gitu. Beli di warung. Card please. Jadi kita masih naik shuttle-nya punya National Park lagi. Ini shuttle-nya di sini. Let's go. Akhirnya unlock keajaiban dunia kelima. Jadi keajaiban dunia itu ada 7 ya. Dan keajaiban dunia itu semuanya homemade, man-made, artinya kayak dibuat oleh manusia. Tapi biasanya mengandung unsur sejarah gitu. Obrigado. Thank you. Mana tuh? Oh, di atas sana tuh. Akhirnya sampai.
rame ya, tapi kayak nggak serame di Sugarloaf tadi sama di street tadi. Kita dikasih waktu sekitar berapa menit ya? 40 menit buat explore dan enjoy. Woo! Welcome to... Belum kelihatan. Sabar, kita coba naik dulu. Look at the view. Oh, keren banget. Ya Tuhan. Oh my god. Terima kasih Tuhan, aku udah bisa lihat ini. Dan aku mau nunjukin kalian juga. Indah banget di sini, guys. Itu banyak yang naik helikopter ya. Wah. Di sini banyak polisi jaga, jadi aman banget pasti di sini. Dia baru aja ningkatin infrastrukturnya kayak ini. Toilet-toiletnya dibenahi jadi baru. Tapi biasanya kalau misalnya Seven of Wonders itu fasilitasnya udah pasti oke sih. Dan ini Cristo Redentor ini itu masuk ke One of Seven Wonders di tahun 2007. Jadi kayak baru berapa tahun ya? 19 tahun gitu. Wah, udah kelihatan guys. Selamat datang di Cristo Redentor. Cristo Redentor artinya Kristus Sang Penebus. Dan ini dulu di abad ke-20-an waktu baru dibangun ini jadi tempat orang-orang Katolik buat berdoa. Bahkan di sini ada tempat doa juga buat kalian yang beragama Katolik. Oh my god. I'm here. Ini ada pusat informasi. Wow. Itu waktu itu dibangun juga dengan bantuan salah satu perancang bangunan dari Perancis. Nih proyektor pembangunan namanya Heitor da Silva Costa. Ini juga. Tadi ada eskalator. Kenapa naik tangga? Halo. Dadah, ramah banget orang sini. Look at the view. Guys, sampai. Ramai banget di sini. Ramai sekali. Gimana cara ambil fotonya? Nggak tahu juga. Sebelum kita foto-foto, kita lihat dulu view-nya di sini. Cakep sih view-nya. Aku pengen jelasin ke kalian, cuman aku mesti lihat map dulu. Di depan itu ada itu pantai Copacabana tuh di sebelah sana. Terus apa lagi ya? Nanti aku bakal kunjungin satu favela di sebelah kanan.
Terus, oh itu Sugar Loaf-nya tuh yang tadi kita pergi pagi di sebelah sana. Yang ada satu gunung itu. Bagus banget. Cristo Redentor. Kayaknya ini yang paling tinggi deh yang ada di sini. Ini tuh karena lumayan deket, jadi kayak lumayan susah buat cari spot fotonya. Jadi orang-orang pada selfie gitu. Dan ya ini fotoku tadi. Nih, aku coba foto. Selfie doang sih, tapi udah cukup sih karena cukup butuh backgroundnya Cristo Redentor aja. Cuman aku pakai AI buat ngapusin backgroundnya, semoga bisa ya. Sambil enjoying the view from up here. Sambil jalan-jalan ngelihat view-nya. Tadi aku ketemu rombongan Indo lagi tadi. Oh, dari sini sebenarnya backlight sih. It's a nice kalau misalnya sunrise. Ini dia di ujungnya sambil kelihatan view Sugar Loaf di sana. Ini turistik banget sih tempatnya di atas sana. Ini orang-orang tuh banyak foto di sini tuh, kayak sambil keren banget guide-nya, totalitas banget. Dah, say goodbye. Sampai jumpa lagi. Senang sih. Kayaknya tiket masuknya murah sih, cuman berapa ya? 87 dikali 3, 250 ribuan. Kalian udah bisa lihat keajaiban dunia tuh, oke banget sih. Di Machu Picchu kalau nggak salah lebih mahal. Chichen Itza mirip sih. Ya, menarik. Bahkan dia sampai sediain eskalator buat mungkin yang agak capek buat naik tangga itu bisa naik atau turun naik eskalator gini. Ini sangat membantu karena tadi kita coba naik tangga itu capek banget ya di sebelah kiri sana. Já vimos, né, agora? Já agradecemos. Vamos continuar. Isso. Ini dia jual minuman dengan view Cristo. Oke, udah sore, saatnya kita balik bentar lagi. Tuh bagus juga tuh view-nya. Seru banget sih hari ini, full day dari pagi sampai sore. Unlock negara ke 131 Brazil. Dan kalau kalian pengen kesini, Brazil tuh free visa 30 hari kayaknya buat paspor Indonesia. Jadi aman banget buat kalian datang ke sini pakai paspor aja. Cuman ya tiketnya mahal. Jadi itu bagian Park Nasional da Tijuca. Aku masih punya banyak waktu. Masih sekitar 3 harian lagi di Rio de Janeiro. Karena memang ini kota turis banget. Jadi kayak kalian bisa spend kayaknya 3 hari cukup deh. Dan aku besok bakal visit beberapa favela. Favela itu kayak tempat-tempat lokalnya orang di sini. Kayak favela itu kalau kalian cari ya perkampungan-perkampungan padat yang ada di sini. Jadi memang ada beberapa yang dibuka untuk turis dan agak
cari yang aman ya kalau kalian mau visit. Nanti aku kasih rekomendasi 1 atau 2 tempat yang lumayan aman buat visit di sini. Dan itu katanya di dalamnya tuh banyak orang pakai senjata, jadi mesti ada guide dan hati-hati banget. Guys, aku sudah sampai di hostel lagi. Tapi sebelum aku tutup video ini, aku mau ajak kalian buat jalan. Sebenarnya malam-malam ini nggak terlalu aman ya. Aku nggak tahu juga. Jadi aku mau ajak kalian buat makan acai. Let's go, kita jalan dulu aja ke sana. Nah, aku mau ajak kalian buat cobain dessert lokalnya di Brasil, namanya tuh acai. Ini pasti kalian tahu juga di Jakarta banyak acai. Itu asalnya dari Brazil, tepatnya dari Amazon. Itu biji-bijiannya. Aku nggak tahu ini bahasa apa tuh? Bahasa Brasil, bahasa Portugal ya. Mari kita pakai bantuan Google Translate. Bingung juga ini. Tahu-tahu dikit karena ada beberapa kemiripan sama bahasa apa namanya? Bahasa Spanyol. Jadi acai itu kayak makanan sehatnya gitu. Dan kayak biji-bijian ya setahu, kayak ada campuran pakai granola kayak gitu. Harganya tuh lumayan juga sih, 300 ml 25, sekitar 70 ribuan. Tapi aku pengen banget cobain dari tadi. Jadi ini tokonya kecil, kayak yang paling deket dengan hostelku, tempat aku tinggal. Tadi jalannya lumayan jauh juga, sekitar 3 menitan gitu. Nggak tahu, aku skeptis banget sih sama keamanan di sini. Tapi ya nggak apa-apa, kita nyantai aja, kayak aku nggak mau rekam di tempat umum sih. Tapi ya, aku tadi cari acai, dia tuh cuma tumbuh di Amazon katanya, kebanyakannya di sana. Acai, mereka bahasanya acai. Gracias, thank you, obrigado. Foto dulu. Ini kayak jus sih, aku penasaran acai itu apa. Acai itu berasal dari pohon palem yang tumbuh liar di hutan Amazon. Khususnya di Brazil, buah ini jadi makanan pokok suku asli Amazon. Enak sih, kayak sehat gitu rasanya. Jadi hitam giginya. Aku pakai strawberry juga. Di Indo aku jarang cobain sih. Ini namanya kuas acai dari buah yang mengeluarkan air. Menarik sih. Buahnya tuh kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Kayak anggur gitu. Kayak blueberry tau. Oke, sebelah sini 70.000. Oke. Mahal.
Tapi seger banget. Kalau di Indo tuh kayak acai bowl. Seharian jalan-jalan dan aku udah ajak kalian buat lihat salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan di video selanjutnya aku masih ada waktu beberapa hari lagi di Rio de Janeiro. Dan di next video aku mau ajak kalian buat explore kota ini tapi lebih ke daerah-daerah di pinggir bukan di daerah kota. Kalau gitu sampai jumpa besok dan ikuti petualangan aku buat explore Brazil lebih banyak. Bye bye.